Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Malari. Kira-kira kita mau ngapain nih? Kayaknya kita mau ngejelasin deh tentang malapetaka yang terjadi pada 15 Januari. Sebelumnya, kenalin kelompok kami dimulai dari sebelah kanan. Saya Kenzi Tristan Araria dari absen 22. Saya Muhammad Azwan Najmi Nasikun dari absen 27. Saya Dwi Devianti dari absen 13. Saya Nabila Anita Putri absen 30. Saya Brilian Nur Ayu Kusmawardani dari absen 9. Saya Nabila Emilia Rahmadani absen 32. Simak ya semuanya. Bye. Dalam kesempatan itu, para pemimpin mahasiswa mengecam investasi asing karena dianggap lebih mendukung kepentingan korporasi dan lingkaran kekuasaan Orde Baru ketimbang kepentingan rakyat. Oke, kita mulai dari latar belakang. Peristiwa Malari 15 Januari 1974 terjadi pada era Orde Baru, ketika Indonesia sedang mendorong pembangunan ekonomi melalui investasi asing. Pada tahun 1970-an awal, pemerintah membuka peluang besar bagi modal luar negeri, terutama dari Jepang. Namun, kebijakan ini menimbulkan kritik dari mahasiswa karena dianggap membuat Indonesia terlalu bergantung pada asing dan tidak cukup melindungi kepentingan rakyat kecil. Selain itu, meningkatnya harga kebutuhan pokok, kesenjangan sosial, serta dugaan korupsi dan besarnya pengaruh ASPRI turut memperbesar ketidakpuasan. Ketegangan memuncak pada saat Perdana Menteri Jepang, Kakue Tanaka, berkunjung ke Jakarta pada Januari 1974. Kedatangan tersebut menjadi simbol dominasi ekonomi Jepang dan memicu demonstrasi mahasiswa yang kemudian berkembang menjadi kerusuhan besar yang dikenal sebagai peristiwa Malari. Dan selanjutnya adalah jalannya peristiwa. Jalannya peristiwa Malari terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah 14 Januari dan 15 Januari. Pada 14 Januari, mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di sekitar Bandara Halim Perdana Kusuma sebagai bentuk penolakan terhadap kedatangan Perdana Menteri Jepang. Aksi ini berlangsung tertib dan dinamis, namun mahasiswa tidak dapat berhasil memasuki area bandara tersebut karena penjagaannya yang ketat oleh aparat keamanan. Setelah itu, mahasiswa merencanakan aksi lanjutan di hari berikutnya. Di keesokan harinya, yaitu pada tanggal 15 Januari, pada pagi hari, mahasiswa dan aktivis berkumpul di Sekretariat Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia di daerah Salemba, kemudian bergerak menuju Universitas Trisakti dan kawasan Monas. Jumlah massa semakin bertambah, termasuk dari kalangan pelajar itu sendiri. Selanjutnya, mahasiswa menyuarakan tuntutannya dikenal sebagai Tritura Baru 1974, yaitu bubarkan ASPRI, turunkan harga dan ganyang korupsi. Aksi mahasiswa awalnya berlangsung dengan damai, namun di beberapa lokasi seperti Pasar Senen, muncul massa lain di luar mahasiswa yang melakukan pembakaran, penjarahan, serta perusakan, termasuk produk kendaraan dari Jepang. Perusakan ini berlangsung hingga malam hari dan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan, masuk oleh Hariman Siregar sebagai Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia. Lanjut pada dampak yang pertama, yaitu korban jiwa dan kerugian material. Kerusuhan yang terjadi di Jakarta menimbulkan dampak fisik yang besar, antara lain yaitu 11 orang meninggal dunia, 17 orang luka berat, 120 orang luka ringan, 807 mobil dan 187 motor dibakar, lalu 144 bangunan rusak atau terbakar, lalu penjarahan besar-besaran, termasuk hilangnya sekitar 164 kg emas. Yang kedua, penangkapan tokoh mahasiswa. Tokoh-tokoh mahasiswa termasuk Hariman Siregar, Ketua Dewan Mahasiswa UI, ditangkap dan ditahan. Kemudian, dampak yang ketiga, yaitu pembatasan gerakan mahasiswa setelah Malari. Aktivitas politik mahasiswa semakin dibatasi. Pemerintah memperketat pengawasan terhadap kampus dan organisasi kemahasiswaan agar tidak berkembang menjadi gerakan yang membahayakan. Kemudian, dampak yang keempat, yaitu pemberedelan dan pengawasan ketat terhadap pers. Sebanyak 12 media diberedel melalui pencabutan surat izin terbit atau SIT dan surat izin cetak atau SIC.
Pemerintah menganggap pemberitaan pers ikut memperkeruh situasi dan mendorong opini publik yang kritis terhadap pemerintah. Sebagai respon atas malari, pemerintah memperketat kontrol terhadap media untuk mencegah kejadian serupa terulang. Kesimpulannya, peristiwa malari bukan sekedar kerusuhan, melainkan cermin dari ketegangan sosial, politik, dan ekonomi pada masa Orde Baru. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa pembangunan tanpa pemerataan dan kebebasan berpendapat dapat memicu gejolak yang besar. Dari malari, kita belajar bahwa suara rakyat, terutama mahasiswa, memiliki kekuatan untuk mengguncang sistem, meski harus dibayar dengan pengorbanan. Semoga sejarah ini menjadi pelajaran agar bangsa kita terus membangun dengan adil, terbuka, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Sekian video pembahasan dari kami mengenai Malapetaka 15 Januari. Semoga video kami bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.